Alright guys, back with us again on Black in News. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seputar tema kita. Dan seperti kalian simak di segmen pertama, kayaknya kita lagi menganalis kenapa Alin ya, I don't know. Alin sedikit nggak suka sama segala hal yang berbau 80s gitu. Pernah punya mantan lahir tahun 80-an ya. I'm not saying I'm against the 80s, bukan berarti anti tahun 80-an, tapi kalau aku personal lebih prefer something yang lebih modern, lebih up to date, lebih sekarang gitu loh. Let's say for example, let's talk about exes. Since you bring it up, mantan, oke. Emang lo pernah merasa kalau diri lo sekarang ini terbentuk karena ya sedikit banyaknya hubungan lo dengan mantan lo dulu? Honestly, Yeah. What? Yeah, bisa? Okay. This is what I think. I don't know about you. Tapi kita itu, mantan. Yeah, our past gitu kan. Yes. He or she is our past karena pasti there's something yang udah nggak cocok lagi. Kita berantem gitu kan, udah tidak merasa ada kecocokan itu. Or maybe there's a problem. So in our next relationship, we know that problem tuh nggak bisa lagi muncul dalam our new relationship. We learn from our mistake. Kalau kata orang zaman dulu nih katanya, pacaran itu hitung-hitung seperti sekolah diambil ilmunya. Tapi jangan salah, kayaknya banyak banget band atau artis hari gini yang nggak bisa lepas nih dari gaya 80s, apalagi dari musiknya gitu. Nah, ada satu band yang sangat 80s dalam musiknya. Kalian harus lihat di liputan kita di Black in News ini. Check it out. What's up guys, back again in Black in News with me Alin. Dan sekarang gue udah bersama-sama dengan Om Leo, Batman, dan juga Bondi. Hai. Dan mereka tergabung dalam grup band yang namanya Good Night Electric. Nah, ngomong-ngomong mengenai Good Night Electric, itu kenapa genre musiknya eclectic 80s? Kita waktu masih kecil growingnya di Era 80. Tapi nggak tua ya, maksudnya kan kalau ada tahun di 80-an yang SMA-nya mungkin emang remaja pas waktu 80, tapi itu justru pas lagi SD ya, tapi dengerin musiknya 80-an. Mungkin karena sound 80s catchy banget ya, jadi nempel banget di otak sampai sekarang gitu. Nah, kalau ngomongin Good Night Electric sendiri, ini udah berdiri sejak berapa lama, Ben? Akhir 2003 ya, pas Sumpah Pemuda. Bentar lagi berarti ya? 28 Oktober. Sebentar kita ulang tahun. 28 Oktober 2003 itu berdirinya Good Night. Tahunan gitu ya. Dan hampir 6 tahun ini udah berkarya mengeluarkan berapa album? Album penuhnya kita ada 2. Sisanya kita ada project kompilasi kayak buat soundtrack film. Terus lebihnya kayak ada tribute to Naif. Dan juga ada banyak single kompilasi ya sama teman-teman di IKJ. Terus ngomongin mengenai personal project sendiri nih, side project maksud gue. Selain semuanya sibuk di Good Night Electric, mungkin ada masing-masing punya side project? Kalau musik sih gue ada kayak Bondi Net Hansel, gue bareng sama ada Richie The Sastro namanya. Ya kalau pekerjaan sih bisa apa aja lah. Kita basically emang kita datang dari seni rupa, jadi Om Leo web designer, Bondi designer grafis, gue juga graphic designer. Terus kalau project-project lain, tadi Bondi ada Bondi Net Hansel, Om Leo ada melukis. Gue juga punya project Frigi itu band metal. Nah, ngomongin lagu-lagu lo sendiri nih, kalau didengar liriknya kebanyakan berbahasa Inggris. Why? Sebenarnya sih ini hanya masalah ini aja sih, bisa biar bisa lebih universal. Karena kita juga menyadari bahwa musik kita sebenarnya lebih segmented. Jadi kalau kita bikin lirik dengan universal mungkin bisa lebih luas ininya. Maksudnya kita mungkin negara tetangga atau tetangganya negara tetangga lagi bisa denger. Jadi Nah, kalau cerita sendiri mengenai achievement yang udah pernah kalian dapatkan dan kalian raih, apa saja? ada satu lumayan sih penghargaannya dari Times Magazine Asia. Jadi kita masuk ke 5 band Asia yang wajib disimak. Terus kalau misalnya kalian sendiri manggung paling jauh kemana sih? Terakhir sih kita paling jauh main di Jerman. Itu di Köln sama di Berlin. Kapan tuh? Itu kalau ke pinggir. Itu tahun lalu. Nah, kalau main sendiri di mana aja nih? Mungkin di Indonesia udah hampir semua kota dijelajahi, atau mungkin di Asia Tenggara? Kalau di Indonesia ya standar lah ya, kota-kota gede ya, Makassar, terus Surabaya atau apalah yang. Terus kalau yang kecil sih belum. Tapi kalau di luar negerinya paling Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Malaysia. Pengen main di mana sih? Nah, kalau tadi kan udah main jauh-jauh sampai ke Jerman, tapi lo sendiri pengen tampil di festival apa sih? Pengen banget. Beda-beda kali ya. Kalau gue sih personal sih pengen banget main di Brunei Darussalam. Soalnya denger di bar pakai emas digepok pak. Cuman gue nggak tahu festival apa, tapi kalau di bar dengan gepokan emas lumayan ya, not bad ya. Gue di New York. Kalau lo, Bang? Gue kayak pengenin di Uzbekistan, katanya kayak kira-kira pengen dibayar pakai apa ya?
Bagus ya di situ ya. Alright guys, you've just been updated by Black in News. Wah, gue akuin deh. Kalau yang itu emang musiknya keren. They're kinda cool. Right? Yes. Well guys, kita akan tetap ngebahas tema kita yaitu Blast from the Past. Don't go anywhere, we'll be right back. Stay tuned. Welcome back right here in Black in News. So Paul, are we ready again to attack Alin with our 80s power? Wait, waktunya kita tahan dulu. Pause it for now, soalnya mending kita lihat liputan yang ini. Ada sebuah liputan seputar Blast from the Past juga. Nah, kalian pasti suka banget. So let's go to the Cappuccino Corner. Alright, so then guys, as you know, tema kita untuk kali ini adalah A Blast from the Past. So right now, I'm going to take you on a roller coaster road to one place di mana di sini lo akan bisa ngerasain a blast from the past. Lo kangen gak sih sama film-film like, let's say, a love story like Gone with the Wind? Maybe Grease. Oh, I like that. Maybe you want to find something that's more adventure like Jurassic Park, or you want something that's very scary, thriller, Exorcist. Pokoknya semuanya ada di sini di Subtitles DVD. And after this, kita akan langsung ngobrol sama teman kita dari Subtitles DVDs. So let's go blast from the past. Nah guys, sekarang ini gue kenalin temen gue di sini adalah Irna. She is the owner of Subtitles DVD. Nah Irna pengen kasih tahu dong, sebenarnya awal this is the only one ya, tempat yang bisa you rent a movie and then you watch Gitu, it. maunya begitu. Very nice. Nah ini sebenarnya konsep lo sendiri dari mana sih?